Hai lur, selamat jumpa lagi nih. Ini kali ini saya sedang ada di Desa Sidoarjo, tepatnya di rumahnya Pak Bowo. Ini kita mau nengok Pak Bowo itu punya mainan baru tapi lama. Saya buka dulu lah, pegai. Pak Bowo udah vaksin kan? Sudah. Buka aja lah. Main ketan gantengnya. Jadi ini kami sudah sama-sama vaksin, tetap jaga jarak 1 meter lah. Nah ini Pak Bowo itu punya mainan. Ini dia kolam renang, kolam ikan nilai Pak. Iya, nilai merah. Ya, kalau sebelumnya mainannya lele. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Nih Pak Bowo, ini ikannya dikasih berapa ini? 1000 ekor Pak. 1000 ekor. 1000 ekor. Oh jadi padahal ini luas loh ya. Seharusnya bisa banyak. Apa ini karena baru pertama kalinya belajar? Jelas, pertama kali belajar. Yang kedua juga diameter kolamnya ini 3 meter. Kalau dalam usia 4 bulan itu kalau bagus itu memang sudah penuh. Oh gitu. Iya, kalau lihat yang kecil-kecil gini kan memang kayaknya somber banget ya. Tapi kalau udah besar sudah penuh ya. Jadi memang supaya nggak milah-milah lagi ya. Oke. Jadi ini biasanya sih kalau ikan nila itu bisa dipanen usia berapa Pak? Usianya ikan nila kalau memang perawatannya bagus, pakannya juga bagus, ini minimal 4 bulan sudah bisa dikonsumsi. Diperkirakan itu 1 kilo 5 ekor, isi 5 ekor ya. 1 kilo ya. Nah, ini pakannya apa itu Pak? Ini pakannya memang untuk pertama kali kalau ukuran 1 silet lah kurang lebih itu memang pakai ukuran pur min 1. Pur min 1. Min 1 nggih. Purnya pur min 1 ini ukurannya untuk pertama kali. Jadi ukuran 1 silet, ukuran silet itulah kurang lebih 2 jari itu. Oh, 2 jari. Ya ini 2 jari. Ini 2 jari. Ini berarti kira-kira usia berapa sejak jadi burayak? Ini kira-kira baru usia sekitar sebulan Pak. Dari sananya itu sebulan. Jadi 4 bulan itu sejak masuk sini sejak ya? Masuk kolam itu 4 bulan. Ya. Cuma kendalanya kan kalau nila itu kan biasanya satu airnya harus bergerak. Ya. Yang kedua pakanannya tidak boleh terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang itu menyebabkan kematian lah. Terutama purnya itu harus dikum dulu purnya. Pur pertama itu dicampur sama ini enggak PM4 atau apa enggak? Iya, bisa PM4 atau vitamin khusus yang sudah ada itu. Misalnya 1000 ekor itu kurang lebih itu membutuhkan 10 kilo lah, habiskan 10 kilo. Sampai 10 kilo pur. Iya, 10 kilo pur 1000 ekor, 1000 itu harus habis 10 kilo pur min 1. Min 1. Sampai berapa hari pokoknya 10 kilo 10 gitu kilo ya. Habis bukan untuk 1 hari bukan ya. Bukan, jadi pertama kali min 1 sampai menghabiskan pur 10 kilo. Setelah habis 10 kilo diganti pur untuk ukuran min 2. Min 1, min 2 dan min 3 itu sampai siap konsumsi. Oh, jadi purnya enggak satu jenis ya, jadi 3 jenis ya. 3 jenis itu. Jadi min 1, min 2, min 3. Kalau untuk min 2-nya itu berapa kilo patokannya? Jadi total kalau 1000 ekor nila itu menghabiskan pur kurang lebih itu 1 kintal Pak. Oh, 1 kintal yang terdiri dari min 1, min 2, min 3. Oh seluruhnya, iya. Seluruhnya 1 kuintal. Jadi nanti N2-nya berapa? Kalau kira-kira udah besar baru ganti N3. Yang penting totalnya 1 kuintal. Iya. Biasanya kan kalau yang mudah min 1-nya 10 kilo. Terus kita kasih min 2-nya yang 30 kilo. Terus dikasih lagi
min 3-nya yang 30 kilo sampai konsumsi bisa dilakukan. Untuk kurnya itu. Berarti kurang lebih 1 kuintal 1 kuintal. sampai panen, dan hitung-hitungannya itu masuk ya kalau 1000 1 kuintal. Masuk lah Pak, jadi kalau saya hitung itu pahitnya saja lah, misalnya kalau yang hidup pur, sekian persen. ya itu sekian persen, kalau habis 1 kuintal itu kan kurang lebih habisnya biaya sekitar 2 jutaan Pak. Itu 2 juta kurnya itu tergantung jumlahnya nanti lah. Iya, iya. Kalau memang min 1 ternyata banyak yang mati ya, yang penting posisi terakhir nanti Iya. hasilnya itu. Ya intinya kalau katakan kita belum begitu paham betul nila pun kita merawat gitu, tetap masih ada untungnya kalau ya sampai bisa panen ya. Bisa Pak. Walau ya Bisa. apes-apesnya Pak Bu. Iya ya papuk apa ya. Sebenarnya ya Apes-apesnya. perawatan nilai ya sulit itu masih pada saat usianya itu kurang lebih 2 bulan ke bawah Pak. 2 bulan. Sulitnya apa itu Pak? Sulitnya yaitu karena masih kecil-kecil, untuk daya tahannya misalnya oksigennya itu airnya pancurannya kurang merata, terus banyunya juga misalnya banyak kotoran yang jatuh, makanya harus ditutup supaya tidak kotoran jatuh. Nah ini di alam terbuka ya. Iya. Kalau panas ya panasan, Iya. kalau dinginan. Itu nanti dikasih penyejuk Paranet. Pak. Penyejuk Paranet. ya, kalau nggak paranet pakai itulah, yang bagus malah daun kelapa itu Oh, daun- dijembreng. Oh gitu ya. Ya. Oh digawe payonan ini Ya iseng gue. ditumpangan saja Pak. Ditumpangi saja lah cukup. Ya. Nah ini rencananya gimana? Ini kan baru 1 kolam nih. Apa ada rencana menambah nggak? Ada rencananya kami kalau setelah 2 bulan mungkin kami akan menambah 1 kolam lagi. Nah, kolam yang pertama panen, nanti untuk menambah kolam yang ketiga rencananya. Pemasarannya gimana Pak? Pemasarannya nanti yang ngedrop bibitnya itu nanti yang akan mengambil. Oh itu. Ini bibitnya dari Purbalingga. Jadi Dikirim. tinggal kita kontak gitu ya. Iya. Nanti tinggal hitung-hitungan Jadi berapa. ada kesepakatan lah. Saya mau beli bibitnya dengan harga sekian. Nanti kalau sudah besar, sana juga membantu membuang Nah gitu ya. untuk memasarkan. Berarti nggak perlu khawatir karena biasanya orang pemula itu kan bingung pemasarannya. Pasti yang ditanyakan pemasaran. Ya memang kalau pemula kan kendalanya kan sebenarnya takut. Sebenarnya kalau mau piara ikan itu memang sebaiknya kita mulai minim 5.000 Pak sebenarnya. Minim 5.000 itu. Sehingga kalau kita beli sama penjual bibitnya itu mereka pun Mau- ngambilnya juga Iya, cocok sama iya. transportnya ya. Misalnya pertama 5.000, nanti setelah usia 4 bulan kan ada yang sudah besar-besar, Nah, itu sudah dijual, terus datang lagi bibitnya lagi 5.000 lagi, itu kan nggak terputus setiap bulannya. malah syukur-syukur belum panen pun bisa kita nambah lagi ya, sehingga Rata-rata seperti itu. setiap bulan atau 2 minggu sekali bisa Iya. dipanen. Ya kan. seperti inilah. Ini kan nanti 2 bulan saya harus nambah kolam lagi. Ah, gitu. Dapat setelah 2 bulan ke depan ini bisa dijual hasilnya, terus Yang- bisa untuk beli kolam lagi. Ah, Seperti gitu ya. rencananya seperti itu. Ya itulah teman-teman, kalau kita kendala modal jangan khawatir, ada jalan lah ya. Ini modalnya sendiri toh Pak? Ini modalnya ada yang sendiri, ada yang ya swadaya apa istilahnya, apa bantuan lah. gitu. Bantuan dari Bantuan dari swasta atau perorangan ya? dari perorangan Pak. Oh, Dari perorangan. Istilahnya kenalan rutin, dia itu tertarik kepada orang-orang yang mau maju berusaha, maka dia bisa mengasih jalan keluar ya tadi untuk berwira swasta yang suka ikan atau mungkin yang suka jenis apa lagi, itu bisa memang dibuatkan Dibantu bantuan. ya? Dibantu bisa ya. Dibantu tanpa syarat atau yang penting niat ya, mau. Iya, yang penting niat. Jadi sana kan biasanya memantau. Misalnya saya minta, Pak tolong saya dibantu mau tengah ikan. Mintanya berapa? 10.000. Dia paling akan mengasih 1.000 toh.
dipantau hasilnya bagaimana. Nanti kalau bagus mungkin bisa nambah ya. Iya, kalau bagus sana mau minta berapa saja ya. Dan itu hasilnya buat jenengan. Maksudnya karena ini kan bantuan, Iya. bukan dikembalikan ke yang ngasih bantuan, enggak ya? Ya, bantuannya buat saya pribadi. Nah, Dalam iya. arti nanti saya mungkin bisa bergerak dengan teman-teman lah menyebarkan. Kalau sana tidak menuntut apa-apa. Ya artinya hasilnya buat kita sendiri loh Iya, ya yang kita dibantu. sendiri, Yang penting kita benar-benar serius Iya, serius. menggarap. Jangan coba dibantu sak geleme malah mati semua, nanti malah yang bantu gelo ya, kecewa. Yang jelas kan sana kan intinya suka pada orang yang mau berusaha, Pak. Bagus itu, masih ternyata mau di Indonesia berusaha. masih banyak yang mau membantu orang yang benar-benar mau berwira swasta, Dan bekerja keras. bekerja sungguh-sungguh. keras, dijalani dengan sungguh-sungguh. Oke, nah ini kok tiba-tiba tertarik nila, padahal Pak Bowo itu kan selama ini mainnya di lele. Iya. Ya siji ya, untuk apa Pak, pembandingan lah. Ah, Pembandingan kalau lele itu sebenarnya merawatnya itu agak mudah dibanding nila. ya. Cuma variasi, bahkan orang biasanya lele bisa untuk konsumsi sendiri atau mungkin untuk hal-hal tertentu lah. Bisa untuk konsumsi sendiri, bisa untuk dijual, Jual ya. dan hasil jualnya bisa nutup pur. Untuk pun bisa. Biasanya kalau lele itu 2 bulan harus dijual. Kalau lele Kalau nggak dijual, per 1000 itu, kalau 1000 ekor itu kurang lebih itu menghabiskan dana itu 1 juta. oke. Bibit sama pakannya dijual kurang lebih kayunya 1.500.000 gitu. Sudah bisa punya untung 500. Untuk 1.000 lele ya. Iya, itu kalau nggak ada kendala. Kalau Iya. kendala ya akhirnya ya Ya. kurang atau mungkin tombok. Iya, Makanya itu sih emang yang usaha, Bu. kalau belajar nanggung juga begitu, tapi kalau besar sekaligus nanti kalau nggak berhasil ya eman-eman. Tapi kalau nggak dijalankan kita tahu dari mana kita berhasil maupun gagal ya. Jadi yang penting kita jalani ya Pak. Kalau udah niat, Iya. hasil tidaknya tergantung dari kita cara menangani. Yang minim kan suka dulu lah. Iya, Suka dengan ikan, akhirnya suka dengan lele. Dan nanti kita terpancing untuk ada penghasilan. Kalau Oke. sudah suka tanpa hasil pun kalau suka mau tetap jalani tetap terus ya. jalan. Apalagi ini ada harapan menambah penghasilan tambahan. Ya. Oke, jadi sementara ini dulu ngobrol-ngobrolnya. Next video kita ngobrol mengenai cara budidayanya ya. Ini kan baru awal. Nanti next video Pak Bowo menjelaskan cara merawatnya. Oke, ya mudah-mudahan minggu depan lah saya mau ke sini lagi. Jaraknya lumayan jauh. Tapi dibandingkan youtuber-youtuber yang lain, saya masih dekat. Sekian dulu lor. Jadi ini ngobrol-obrolannya dengan Pak Bowo yang secara ini di sini ketua RT ya. RT apa RW Pak? RT. RT. Dan sebagai guru. Nah, cuman ini karena pandemi mulangnya dari rumah atau tatap muka Pak? Dari rumah Pak. Dari rumah. Jauh. Ya, itu dulu. Jadi sehingga banyak waktu yang bisa untuk dilakukan, dan dasarnya memang Pak Bowo juga punya kesenangan bukan hanya di ikan. Seperti di lingkungan rumah ini banyak bunga-bunga. Ini bunganya ngomong-ngomong dijual apa hanya untuk kesenangan sendiri? Untuk ada yang dijual juga untuk kesenangan sendiri. Oke, jadi bukan hanya bunga hias, termasuk cabai itu banyak sekali. Ya semoga apa yang dijalani bisa menjadi motivasi kita yang kita yang muda-muda, saya udah lansia, buat yang muda-muda banyak jalan menuju kesuksesan. Sekian lur, terima kasih.